Halo Sobat YouTuber, kali ini saya akan berikan tutorial kembali bagaimana cara membuat absensi menggunakan GPS dengan posisi latitude absen yang sudah ditentukan oleh pihak kantor atau pihak instansi ya. Nah, caranya itu kita cukup masuk di script.google.com seperti ini, kita klik new project, kemudian kita klik di sini di bagian ini sebentar. Oke, please wait loading, rename the title project, kita attendant like this. Oke. Kemudian kita buat nama satu file namanya HTML index. Seperti ini aja, kita enter. Nah, setelah kita membuat nama file index, kita perlu membuat Google Sheet. Di sini saya akan membuat Google Sheet untuk menampung data karyawan ya. Ini kelanjutan dari seri absensi menggunakan face recognition atau capture foto, tapi karena ada permintaan dari komentar yang menggunakan, coba tambahkan posisi absen sesuai yang sudah ditentukan. Ini seri selanjutnya ya, nanti bisa digabungkan sesuai keperluan masing-masing. Oke, kita masuk di bagian sheet, kita beri nama di sini attendant juga biar tidak attendant. Oke, ini hanya sampel attendant. Oke, bisa waktu, name-nya, email, latitude, longitude. Oke. Status, ini jarak, status. Oke, nanti datanya akan masuk di sini ya, data setelah absen, atau mungkin bisa digabungkan ke tabel sheet karyawan ya, yang kemarin sudah kita bahas atau saya sudah berikan tutorialnya pada bagian attendant menggunakan face recognition, mungkin bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, kita kembali ke bagian attendant project Google Script Editor atau Google Apps. Kita close dulu ini. Kita masuk di bagian code.js ya. Ini adalah code di mana kita dapat menampung atau menaruhkan kode-kode yang nanti kita gunakan untuk attendant. Oke, kita membuat variabel seperti biasa. Di sini saya membuat konstanta, namanya itu spreadsheet ID atau sheet Google Sheet ID. Oke, nah ini saya copy dari sheet yang tadi dibikin. Ini kita copy. Oke, kita taruh di sini. Oke, kemudian di bagian bawah di sini saya buat namanya sheet name. Oke, biar sama. Attendant. Kita samakan aja ya, nama ininya attendant 02, sheet name-nya itu yang di bagian bawah ini.
kita ganti di sini sheet name. Oke. Dan di sini kita juga samakan sheet name-nya. Kita pakai titik seperti ini biar dianggap string. Kemudian untuk lokasi kantor kita buat konstanta lagi. Konstanta di sini kantor. Lat kita masukkan. Biasanya kalau untuk latitude itu kita pakai min 6 ya. Min 6 titik. Nih, biasanya sih gini. Kemudian untuk konstanta kantor longitude lng ini biasanya di angka 106 atau 102, itu tergantung dari Google ya posisinya. Oke, kemudian untuk kita mendapatkan halaman utama itu di sini ada function dari Google Spreadsheet itu yang harus kita panggil, namanya doGet seperti ini. Oke, nah ini kita taruh seperti ini, kemudian kita return atau kita kembalikan di sini HTML service titik create. Ini kan sudah tinggal titik aja ya teman-teman, tidak harus menulis semuanya, titik nanti akan muncul. Nah ini titik create output create HTML output from file seperti ini. Kita buka kurung seperti ini, nama filenya yang akan kita pinggil adalah index.html. Kemudian kita di sini kita kasih set title. Nah ini namanya itu absensi GPS. Oke, kemudian di sini kita kasih set frame ya. Set frame itu option mode-nya itu low. Nah, kita kasih set mode-nya itu HTML. Nah, kita di sini namanya itu X-frame mode. Kemudian allow all koma seperti ini. Oke, kita buat tempat menyimpan ya, tempat menyimpan data. Kita kasih create save yang nantinya kita akan masuk ke bagian sheet datanya. Function lagi kita buat function di sini, function simpan absensi koma data. Kita taruh di sini, kita bikin sheet, kita panggil konstanta lagi, konstanta. Teman-teman nggak perlu tahu harus fungsinya untuk konstanta itu apa. Konstanta itu penamaan variabel sama kayak let kayak gitu, boleh pakai let, boleh pakai konstanta, itu hampir sama ya. Enggak ya, kalau menurut aku hampir sama, cuma kalau buat programmer yang lain mungkin beda, tapi fungsinya sih hampir sama. Penamaan variabel di depan konstanta, let, kemudian ada integer, kalau integer itu terus integer, kalau string itu biasanya ada string juga, tipe-tipenya. Oke, kita lanjut di sini konstanta lagi, kita pakai sheet di sini, kemudian sama dengan spreadsheet. Ini kita masuk di open by ID, kita masukkan yang Google Sheet di atas ya. Ini kemudian kita get sheet. Nah ini huruf kecil, jangan sampai salah ya. Ini get sheet name, ini kita masukkan nama sheet name-nya, sheet name yang di atas nih. Nah ini koma. Oke, kita turun ke bawah, kita bikin konstanta lagi. Nah, kita masukkan lat di sini sama dengan parse float. Jadi nggak perlu teman-teman tahu, nanti tinggal copy aja scriptnya atau bisa ikutin ini pelan-pelan biar hafal kalau ada kendala ya. Di sini data lat. Kemudian konstanta lagi,
ini, kemudian kita ketik lng, kita masukkan parse float juga, data lng seperti ini. Kita bikin lagi konstanta, lebih enak di sini karena kita tidak nulis, tinggal ketik aja huruf depannya apa, nanti secara otomatis akan muncul drop down sama dengan kemudian data nama. Oke, ini akan dikirim dari indeks nanti, yang di parsing dari indeks. Kemudian konstanta, di sini saya masukkan email. Sebetulnya ini sudah saya bikin di klien saya yang lain, saya sudah terapkan dengan ini adalah project kecil-kecilan ya. Jadi ini bisa teman-teman pakai untuk project teman di kantor atau di tempat teman-teman kerja ataupun project kecil di tempat lain ya. Jadi membuat absensi budget murah tanpa harus hosting, cukup menggunakan Google Apps Script. Teman bisa jual, nanti bisa pakai coding atau script code-nya ini di tempat teman lain juga. Saya coba jelaskan, ini akan menampung, akan mendapatkan jarak latitude ya. Nah, ini yang ini fungsinya, ini jarak, ini akan melakukan checking jarak dari posisi tempat karyawan melakukan absen. Di sini kita hitung jarak. Saya perlu membuat function namanya hitung jarak ya. Saya coba cek di tempat saya, atau saya copy aja biar ini hitung jarak sampai ini biar lebih cepat. Oke, hitung jaraknya ini. Kemudian untuk menambahkan menambahkan absen ke dalam sheet, saya masukkan ini. Oke, ini aja biar cepat. Oke, kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini hitung jarak, saya masukkan latitude, kemudian lng saya masukkan di sini, saya koma. Nah, ini maksimum radius ini kita kasih maksimum radiusnya di bawahnya sini, konstanta. Nah, ini maksimum radius yang diinginkan dari kantor itu jaraknya berapa, misalkan 50 meter atau 100 meter atau 20 meter. 50 meter ya paling standar sih, biasanya 50 meter kalau saya menerapkan di klien-klien saya itu 50 meter dari jarak itu mereka bisa melakukan absen. Nah, oke, ini ya latitude, nanti akan muncul di sini. Kita coba cek, nanti kita dapat dari sini. Kita membuat file HTML. File HTML itu file yang akan digunakan untuk menampilkan absen pertama kali. Oke, ini adalah indeks, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja atau bisa gabungkan ke bagian attendant face recognition yang kemarin. Oke, saya buat di sini H2. Namanya itu di sini form attendant location point. Oke, seperti ini kita buat di sini. Ini input name, ini masih menggunakan input ya. Kalau kemarin kan menggunakan face, langsung membaca nama ID yang ada di tabel karyawan. Kalau ini masih menggunakan karyawan harus input nama, kemudian juga emailnya. Ini masih standar, bisa dikembangkan sesuai keperluan. Nama, kemudian placeholder-nya ini nama lengkap. Oke, seperti ini.
placeholder, ini input, tipenya teks, ID-nya ini saya kasih email, placeholder-nya saya ganti alamat email. Ini email, alamat email bisa disesuaikan. Kemudian di bagian bawah ini ada button, tipenya itu button. Kemudian untuk on click ini nanti aja, ini absen no. Oke, kemudian saya buat div di bawah kelas. Ini kok ID status seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawah, atau kita buat dulu ya CSS-nya di atas. Ini saya buat CSS di atas. Di sini kita kasih title attendant. Kemudian di bagian style kita masukkan style juga. Style. Di sini saya body, saya buat CSS-nya. Tapi kalau teman-teman sudah punya Bootstrap, saya rasa nggak perlu kayak gini, tinggal kontainer aja. Oke, mungkin ya biar ini family. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham bisa kirim komentar aja di kolom komentar ya. Tag center, tag align center, margin top 40 px, background. Oke, ini saya kasih warnanya smooth saja, silver, agak smooth kayak gitu. F7. Oke. Nah, ini untuk input. Kemudian untuk button saya padding. Nah, ini paddingnya 10 px standar. Kemudian untuk margin saya kasih 5 px. Kemudian untuk width-nya ini width ya, kadang salah tulisannya. Ini saya masukkan seperti ini, max width. Nah, ini max width-nya saya kasih 300 px ini. Kemudian di bagian button ini nggak usah. Oke, kita bagian status ini tanda crash itu menandakan ID, margin top berapa ya, margin topnya 10 px. Kemudian font weight-nya itu bold atau 500. Kemudian color-nya itu 333. Oke. Nah, untuk bagian script-nya kita taruh di bawahnya status. Ini kita buat script JavaScript lagi, kita inject ini. Nah, ini kita buat function, namanya functionnya itu namanya absen. Oke, kita buat function-nya if tidak navigator. Ini navigator titik geolocation
Nah, ini kalau navigatornya nggak aktif, dia akan muncul alert ya di sini. Browser atau browser HP tidak mendukung GPS seperti ini. Oke, navigator geolocation. Di sini kita kasih return. Oke, kita masukkan di bagian bawah. Kalau dia misalkan berhasil, kalau misalkan berhasil, ini nanti dia akan menyimpan atau konstanta. Kita buat konstanta itu nama, kemudian kita masukkan dokumen di sini, get element by ID kayak gini, kemudian nama di sini kita tambahkan value ya. Value kita kasih trim. Fungsinya trim itu untuk menghilangkan spasi di kanan kiri atau banyak spasi. Kemudian konstanta lagi kita masukkan email, kemudian kita masukkan lagi dokumen get element by ID, kita masukkan email, kita kasih value seperti ini, kita trim. Nah, kita titik koma lagi. Nah, jika nama atau kita kasih tanda tentung seperti ini, menandakan tidak atau kosong, atau email tidak lagi, ini akan muncul notifikasi alert yang di sini ya. Silakan masukkan nama, atau email gini. Oke, kita kasih return lagi di bawahnya biar dia kembali ke halaman, atau bisa dibikin fokus setelah dia itu lakukan fokus ke alamat atau nama. Oke, nah kemudian bagaimana kita menerapkan untuk GPS-nya? Kita masuk di bagian navigator. Di sini kita masukkan geolocation, kemudian get current position, get current position. Nah, ini pos. Kita masukkan di sini ya. Kita bikin titik koma aja seperti ini. Nah, konstanta data. Nah, ini kita buat data, kita kasih titik koma di bagian belakang, nama, kemudian email, kemudian lat, kemudian LNG. Nah, kayak gini. Untuk lat sendiri diambil dari pos titik koordinat. Nah, kayak gini, koordinat latitude. Nah, kemudian untuk untuk longitude kita juga pos titik koordinat titik longitude. Oke, kita panggil di sini Google Script. Nah, Google Script run seperti ini. Google Script run, kemudian with namanya sukses handler.
access handler ini kita masukkan REST ini buat ngirim data. Kemudian setelah kita masukkan REST, nah ini kita kasih koma kalau ada error ya, error ini kita kasih alert ini gini, tidak dapat mengambil lokasi, koma atau tanda plus di sini error message. Oke, nah error message dari sini kita bisa menambahkan lagi di bawahnya, namanya itu ini parameter ya, parameter dari geolocation. Kita bisa menambahkan enable akurasi, enable HIGH akurasi true, enable high akurasi, koma timeout 1000. maksimum X kita kasih 0 aja. Oke, enable high akurasinya sudah, ini tinggal kita masukkan di Google Script ini ya, dokumen, kemudian get elemen PID-nya kita kasih di sini status, kalau dia bisa mendapatkan atau bisa masuk ke Google Run Script-nya, status kita inner text-nya itu REST, kita kasih gini aja, REST result message. Oke, nah ini kita bikin if kalau REST-nya itu kita samakan REST statusnya itu kan di Google Script tadi ada REST status di sini. Ini ada REST statusnya itu kan ada hadir, ditolak. Nah ini kan masih error nih. Ini error di Code.js-nya. Nanti kita perbaiki pelan-pelan. Ini kalau dia ada, nah REST status sama dengan kita masukkan di sini ditolak. Else. Nah gini. Nah kalau ininya sama sebetulnya untuk apa? Untuk keterangannya mungkin hampir mirip, tapi saya ingin membedakan di sini. Set. Nah ini nanti yang akan mengirim. Kemudian baru di bagian bawahnya itu ini yang akan mengirim ini ya, sebentar. Oke, kita perbaiki yang di Code.js ini sepertinya tadi error. Kita coba save ya, kita coba save. Errornya di line 1 ini kurang titik, kutip seperti ini, kita kasih kutip. Ini juga kayak gini, kita kasih ya, kita coba save lagi. Nah ini sudah berhasil disimpan.
Jadi ini jarak, ini sudah berhasil sampai ini tandanya yang ini sudah nggak ada bulat. Kita coba masuk ke bagian sini lagi. Oke, kita masuk ke simpan absensi. Kita ini kasih value, ini data ngambil dari value data yang ada di sini. Jadi nanti data ini akan dikirim ke absensi yang ada di code yang ada di sini. Dia akan nyimpen, kalau dia tolak masuk atau apa, dia akan dikirim. Ini jarak. Absensi berhasil, Anda berada dalam kantor, lokasinya sekian. Kalau salah, lokasi radiusnya sekian. Gitu. Oke, kemudian kita coba deploy. Kita coba tes bisa berjalan atau enggak. Kita tes bareng-bareng. Kita new deploy. Nah, di sini kita pilih web apps atau executable sesuai keinginan. Silakan. Tapi kalau saya biasanya pakai web apps. Di sini kita kasih nama attendant GPS point. Nah, ini kita kasih di sini, kita kemudian anyone with Google. Biar kalau kita pakai yang anyone ini, kita harus membuat namanya itu role permission di bagian Google Console ya. Nanti kita memerlukan banyak domain dan lain-lain, itu biasanya akan membutuhkan biaya. Tapi kita pakai yang anyone Google aja, karena semua orang pasti memiliki email Google atau email Gmail, pasti memiliki. Kita deploy, kita auto raise di sini. Nah, kita pilih ini, kita advance, kita go to attend karena kita pakai versi mod. Oke, kita save di sini. Oke, kita copy. Ini linknya. Kalau ingin membungkus link ini dengan link yang pendek, bisa gunakan Shortly. Atau mau pakai yang premium juga bisa di ini. Teman-teman kayaknya harus berlangganan kalau mau yang short ini. Oke, kita coba. Kita copy linknya, kita coba di sini. Kita paste aja. Nah, kita paste di sini. Apakah sudah muncul? Nah, sudah muncul seperti ini. Ini sudah muncul ya, sudah bisa ditampilkan. Jadi ini sudah bisa digunakan. Tapi kalau misalkan ini tampilannya mau ada ke bawah kita bisa pakai di sininya itu HTML-nya kita kasih namanya BR aja. Kita BR decline seperti ini, kita BR lagi. Ini juga kita BR nanti kalau ada yang statusnya. Oke, kita deploy lagi. Kita cek. Nah, kita cek di sini masih URL-nya masih yang sama. Kalau mau pakai URL yang tadi, kita tinggal refresh saja atau tekan enter, atau kita share ke. Oke, ini URL kok. Oh, ininya kita paste. Nah, ini sudah berubah, ini ke bawah, ini sudah berjalan ya. Saya coba tes untuk attendant. Kalau mau ke handphone nanti tinggal sesuaikan. Kalau pakai handphone seperti ini. Kita coba cek di sini, saya menggunakan handphone kayak gini kan. Misalkan Johnny, emailnya j@gmail.com. Kita klik, tidak muncul. Kita coba cek Johnny j@gmail.com. Oh, kayaknya ini on click-nya belum saya masukkan ya. Di ini on click belum saya masukkan ini, sorry. Jadi tadi tidak ada event yang diambil absen. Atau kita kasih biar bahasa Inggris attendant seperti ini biar sama. Ini kita kasih seperti ini. Kita kasih oke. Kita save dulu. Kita save, kita deploy kembali. Kenapa saya selalu melakukan deploy setelah melakukan save? Agar benar-benar fix ya, ada clear case-nya itu benar fix.
Oke, kita go, kita dan kita go di sini. Kita paste. Oke. Nah, tes, kemudian Johnny j@gmail.com. Halo. Nah, ini lokasi di luar kantor ya. Kita oke. Nah, ini coba karena lokasinya di luar kantor, saya coba samakan aja ini. Ini lokasinya ini. Apakah ini bisa? Kita coba cek di sini. Nah, ini kan sudah terbaca ini, tapi statusnya ditolak nanti. Nah, ini statusnya ditolak. Cuma kalau mau itu nanti ini dipindahkan. Yang ini dipindahkan ke bagian sini, status hadir dipindahkan di situ. Tadi saya copy ini latitude-nya itu saya copy ini. Latitude saya pindahkan ke sini. Kalau teman-teman punya lokasi kantor ya silakan. Ini cuma single ya, single lokasi kantor. Tapi kalau misalkan banyak ada berapa titik, silakan dikembangkan atau nanti next berikutnya saya coba akan buatkan tutorial kembali. Oke, saya deploy lagi. Dan di sini. Oke, kita coba akses. Kita refresh saja. Kita refresh. Kita Johnny, kemudian gini alamat @gmail.com. Lokasi masih di luar latitude. Oke, lokasi masih di luar latitude. Kita coba cek ya. Oke, kita udah ini apa ya yang salah. Oke, jarak masih di luar. Kita masukkan lagi. Oke, jarak latitude masih di luar. Oke, kita coba. Oh, tadi kayaknya belum ke refresh. Saya coba refresh. Kita masukkan namanya di sini Doni J. Di sini saya masukkan dg@gmail.com. Oke, kita absen no. Nah, ini absensi berhasil, Anda berada di area 0, ini kan. Nah, ini kalau kita ganti lagi nih di bagian latitude kantornya, kita rubah di sini. Nah, ini kita rubah kayak gini. Apakah akan berubah lagi? Kita refresh ya. Kita jangan lupa untuk deploy. Takutnya kalau nggak deploy itu clear cache-nya itu nggak jalan. Jadi kita harus deploy setiap melakukan sesuatu, kita deploy karena di AppScript itu biasanya ada yang masih menampung cache, ada yang sudah langsung clear. Kita coba 2 kali. Oke, kita masukkan di sini Sanjay, Anjay Gan, ini @gmail.com. Nah, oke, sudah berhasil. Lokasi di luar jangkauan, jarak 2000 ya. Karena beda latitude. Kemudian kita cek di sini sudah masuk, ini hadir, ditolak, hadir, ditolak. Oke. Tapi kalau mau ini yang hadir aja masuk di sini, kita bisa pindahkan ini ya. Kita bisa pindahkan ini di bagian yang hadir yang ini. Pindahkan ini yang saya komen. Nanti untuk source code-nya saya taruh di download.mampirklik.com. Nah, pindahkan di hadir. Kalau mau, atau ini saya taruh aja, nanti tinggal komen-komen di bawahnya sini. Nah, kayak gini. Tapi saya komen dulu aja. Oke, sekian, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya di
channel Gat.id seputar IT, tekno, gadget. Jika ada permintaan request seputar tekno, handphone, ataupun coding, ataupun troubleshoot, silahkan kirim di sini, saya akan bantu solving. Sekian, terima kasih. Salam titik koma.